魔だ。あり爆上げ合体ブンブンジャーロボモンスター。モンスターガンジャモンスタイヤ大地に吠えろ海を裂け。Yeah. Yeah. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu. Dan kali ini saya akan bahas episode ke-14 dari Bumbuja, yang akan menghadirkan robot baru dari Bumbuja, yaitu Bumbuja Robomonster. Dan juga pada episode kali ini akan memperlihatkan upgrade baru dari Bum Bum Killer Robo milik para Assyrian. Dan juga di episode ini akan mengungkapkan misteri serta masa lalu dari Ishiro. Jadi tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasan episode ke-14 dari Bakuage Sentai Bumbuja. Pada awal episode ini diperlihatkan Ishiro yang sedang berada di sebuah tempat wisata akuarium, dan terlihat Ishiro ini sangat bahagia saat melihat ikan-ikan yang ada di sana. Dan dengan sangat kebetulan ternyata Mira juga bekerja di sana. Dan di sini dia pun bertemu dengan Ishiro yang sedang melihat-lihat ikan yang ada di akuarium. Tapi seperti biasa Ishiro ini masih belum mau menunjukkan ekspresi atau perasaan sesungguhnya kepada Mira, dan dia tetap cool seperti biasanya. Dan juga di sini diungkapkan ternyata Ishiro ini sering berkunjung ke akuarium tersebut, karena yang bisa membuatnya tenang hanyalah melihat para ikan-ikan berenang. Lalu beralih ke para Assyrian. Di sini diperlihatkan mereka sedang santai-santai sambil menunggu tugas selanjutnya dari Cannonball. Lalu saat sedang nyantai, tiba-tiba Cannonball muncul dan malah marah-marah kepada para bawahannya, karena para bawahannya bisa-bisanya santai dan tidak berusaha untuk mencari Gyasolin di kota. Lalu Cannonball memerintahkan bawahannya untuk mencari Gyasolin di kota. Dan di sini mereka pun segera pergi untuk mencari Gyasolin karena mereka takut dimodifikasi oleh Cannonball. Jadi sepertinya para anggota Assyrian ini dapat dimodifikasi sesuai keinginan sang ketua dari Assyrian, dan itulah yang menyebabkan kenapa banyak sekali barang-barang atau tubuh-tubuh dari robot lain yang dipasangkan di tubuh para Assyrian. Contohnya di tubuh Madrex yang terdapat anjing di bagian kakinya. Lalu di sini Tasha menciptakan Kumaju baru untuk mencari Gyasolin di kota. Dan Kumaju itu adalah Reizouko Kumaju yang tercipta dari kulkas. Lalu di sini Reizouko Kumaju pun diperintahkan untuk mencari Gyasolin di kota. Tapi di kota di Tasha dan juga Yarkan tidak diperbolehkan ikut dengan Reizouko Guruma, karena mereka diperintahkan oleh Cannonball untuk mencoba robot baru yang baru saja diselesaikan oleh Cannonball. Lalu beralih ke Ishiro. Di sini dia sedang menikmati atraksi-atraksi di akuarium seperti atraksi singa laut dan juga lumba-lumba. Dan terlihat Ishiro nampak bahagia dan senang saat menonton atraksi tersebut. Dan setelah menonton, tiba-tiba Mira datang dan mengajak Ishiro ngobrol dan menanyakan alasan kenapa Ishiro selalu datang ke akuarium. Dan ternyata dulu saat dia bekerja sebagai informan, dia selalu melakukan hal yang sangat berbahaya dan sangat mengancam keselamatannya, dan dia selalu khawatir terbunuh oleh musuhnya. Dan karena kekhawatirannya membuat dia selalu tidak bisa tenang, dan dia selalu berwaspada terhadap situasi apapun. Pada awal episode ini diperlihatkan Ishiro yang sedang berada di sebuah tempat wisata akuarium, dan terlihat Ishiro ini sangat bahagia saat melihat ikan-ikan, dan Ishiro masih memikirkan bagaimana caranya dia bisa menjadi seperti para ikan tersebut, karena di sini Ishiro masih terjerat dengan beberapa masalah dan juga kekhawatiran kalau dia ini akan dibunuh oleh orang-orang yang dicuri informasinya oleh Ishiro. Pada awal episode ini diperlihatkan Ishiro yang sedang berada di sebuah tempat wisata akuarium, dan terlihat Ishiro ini sangat bahagia saat melihat ikan-ikan yang ada di sana. Dan dengan sangat kebetulan ternyata Mira juga bekerja di sana. Dan di sini dia pun bertemu dengan Ishiro yang sedang melihat-lihat ikan yang ada di akuarium. Tapi seperti biasa Ishiro ini masih belum mau menunjukkan ekspresi atau perasaan sesungguhnya kepada Mira, dan dia tetap cool seperti biasanya. Dan juga di sini dan ternyata dia sudah di-upgrade dan terlihat mirip seperti Bumbuja Robo dengan tambahan ornamen bun-bun wagon dan juga bun-bun off-road. Lalu di sini Bun Bun Killer Robo pun memancing Bumbuja supaya Reizouko Guruma bisa mencari Gyasolin.
Lalu di sini para pemuja lain pun muncul dan Taya pun memberikan arahan supaya para pemuja bisa mengalahkan Bun-Bun Killer Robot terlebih dahulu. Namun Ishiro ingin melindungi akuarium dari serangan Reizo Koguruma dan dia pun meminta izin kepada Taya untuk tetap tinggal supaya bisa mengalahkan Reizo Koguruma. Lalu Taya pun mengizinkannya dan juga di sini terlihat Mira ingin ikut dengan Ishiro, namun tidak diizinkan oleh Ishiro dan juga Taya. Lalu para pemuja pun memutuskan untuk berubah dan memanggil mecha mereka, lalu mengubahnya menjadi pemuja Robopolis dan bertarung dengan Bun-Bun Killer Robot. Lalu di sini juga Ishiro berubah menjadi Bun Blue dan bertarung dengan Reizo Koguruma. Dan awalnya Bun Blue ini dapat mengatasi Reizo Koguruma, namun ternyata Reizo Koguruma ini sangat kuat karena dia bisa membuat es untuk mengelilingi tubuhnya supaya dia tidak bisa terkena serangan dari Bun Blue. Dan hal ini membuat Ishiro kewalahan untuk menghadapi Reizo Koguruma, dan juga perubahan Ishiro akhirnya terlepas karena serangan dari Reizo Koguruma yang sangat kuat, dan dia pun kembali ke bentuk manusianya. Lalu di sini juga diperlihatkan Mira yang khawatir dengan keadaan Ishiro, namun yang lebih mengkhawatirkan adalah keadaan Bun-Bun Robo yang terus terkena serangan dari Bun-Bun Killer Robot, dan juga Bun-Bun Killer Robot berhasil menangkap dan juga menahan Bun-Bun Robot supaya tidak bisa berubah menjadi bentuk lainnya. Lalu beralih ke Ishiro, di sini dia kewalahan menghadapi Reizo Koguruma dan terlihat Ishiro terkena serangan dari Reizo Koguruma di bagian dadanya yang membuat Ishiro sangat kesakitan. Tapi Ishiro tetap teguh dengan tekadnya, yaitu dia ingin melindungi akuarium bagaimanapun caranya, dan dia juga rela mengorbankan nyawanya supaya akuarium tidak hancur. Lalu melihat Ishiro sudah terpuruk, Mira pun tidak tahan lagi. Lalu dia pun menyerahkan kemudi dari Bun-Bun Car kepada Genba, dan dia meminta izin untuk pergi membantu Ishiro. Lalu saat akan pergi, tiba-tiba Genba memberikan suatu benda kepada Mira supaya Mira bisa membantu Ishiro melawan Reizo Koguruma. Pada awal episode ini diperlihatkan Ishiro yang sedang berada di sebuah tempat wisata akuarium. Dan di sini Mira pun menggunakan rantai ban mobil itu untuk menyerang Reizo Koguruma, dan ternyata akhirnya rantai mobil itu bisa dipakai untuk menyerang Reizo Koguruma, dan Reizo Koguruma pun berhasil dilumpuhkan oleh Mira. Namun di sini Reizo Koguruma bangkit kembali dan membuat sebuah bola es dan dilemparkan kepada Mira, dan karena bola es itu sangat kuat mengakibatkan Mira terlempar dan juga terhempas. Lalu di sini Mira pun diubah kembali ke bentuk manusianya dan kostum dari pemujanya juga sudah terlepas. Dan di sini melihat Mira sudah terluka, Ishiro pun bergegas membawa Mira ke tempat yang aman, tapi Reizo Koguruma terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Lalu di sini saat dibawa oleh Ishiro, Mira menanyakan kenapa Ishiro tidak melakukan keinginannya sendiri dan malah rela mati hanya untuk melindungi sesuatu yang belum pasti. Dan Mira juga menyuruh Ishiro untuk segera memilih apa impiannya dan apa yang sangat ingin Ishiro lindungi, karena Mira ingin melihat Ishiro tersenyum lagi dan tidak menjadi orang yang dingin lagi seperti dulu. Dan mendengar kata-kata itu, Ishiro pun tersentuh dan akhirnya dia pun tahu apa yang harus dia lindungi dan apa yang harus dia capai untuk kedepannya. Lalu di sini tiba-tiba Reizo Koguruma muncul dan menyerang mereka. Namun Ishiro akhirnya kembali semangat seperti sebelumnya dan siap untuk bertarung. Namun untuk pertarungan kali ini dia meminta bantuan Mira untuk bekerja sama mengalahkan Reizo Koguruma. Dan di sini akhirnya Ishiro pun mengakui Mira dan terbuka kepada Mira. Dan akhirnya Mira pun sangat senang karena bisa akrab dengan Ishiro. Lalu mereka pun berubah menjadi Bun-Bun dan bertarung dengan Reizo Koguruma. Dan untuk pertarungan kali ini Ishiro dan Mira menggunakan taktik dan gaya bertarung mirip seperti para hewan laut. Contohnya meluncur seperti singa laut dan bergerak anggun layaknya ikan yang berenang dengan bebas, dan juga menangkis serangan es layaknya lumba-lumba. Reizo Koguruma muncul dan menyerang mereka, namun Ishiro akhirnya kembali semangat seperti sebelumnya dan siap untuk bertarung. Namun untuk pertarungan kali ini dia meminta bantuan Mira untuk bekerja sama mengalahkan Reizo Koguruma. Dan di sini Ishiro pun mengakui Mira. Dan akhirnya di sini Ishiro pun berhasil. Dan di sini akhirnya Ishiro pun mengakui Mira dan terbuka kepada Mira. Dan akhirnya Mira pun sangat senang karena bisa akrab dengan Ishiro. Lalu mereka pun berubah menjadi Bun-Bun dan bertarung dengan Reizo Koguruma. Dan untuk pertarungan kali ini Ishiro dan Mira menggunakan taktik dan gaya bertarung mirip seperti para hewan.
Dan untuk pertarungan kali ini, Shiro dan Mira menggunakan taktik dan gaya bertarung mirip seperti para hewan laut. Contohnya meluncur seperti singa laut, 爆上げ合体ブンブンジャーロボモンスター lalu Bumuja Robo Monster bertarung dengan Bun-Bun Killer Robo. Dan akhirnya dengan kekuatan yang seperti monster, Bumuja Robo berhasil melumpuhkan Bun-Bun Killer Robo. Lalu setelah itu para Bumuja melakukan finishernya, yaitu Bakuage Wild Bun-Bun Finish. Dan terlihat finishernya ini mirip dengan Godzilla yang akan mengeluarkan sinar atomnya. Namun Bumuja Robo Monster ini bukan mengeluarkan atom, tapi malah mengeluarkan lumba-lumba untuk menyerang Bun-Bun Killer Robo. Dan akhirnya Bun-Bun Killer Robo berhasil dihancurkan. Dan juga terlihat para Hasirian yang sudah pasrah dengan keadaan mereka. Dan mereka pun terlempar dari Bun-Bun Killer Robo. Dan pertarungan pun berakhir. Dan setelah pertarungan berakhir, para Bumuja pun berkumpul di markas. Dan mereka pun akhirnya bisa santai-santai karena Bun-Bun kedua mereka, yaitu Bun-Bun Marine, akhirnya bangkit. Lalu juga untuk merayakan kebangkitan Bun-Bun Marine, Ishiro membawakan Bun-Bun Marine bunga. Namun Bun-Bun Marine malah menolak bunga tersebut. Dan kejadian tersebut menjadi bahan perbincangan para Bumuja yang lainnya. Dan episode ini pun diakhiri seperti biasa dengan informasi keselamatan yang mengharuskan kita melihat ke kanan ke kiri terlebih dahulu sebelum melintas di jalan raya. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini, dan nantikan juga pembahasan episode ke-15 dari Bumuja yang akan menghadirkan monster baik yang akan berteman dengan Joe, yaitu sang Bun Black. Dan juga pada episode ke-15 nanti akan menjadi episode pembuka untuk hadirnya sang Sixth Ranger dari Bakugan Sentai Bumuja, yaitu sang Bun Violet. Dan mungkin pada episode minggu depan akan menghadirkan sang Bun Violetnya di akhir episodenya. Tapi kita tunggu saja kemunculan dari Sixth Ranger dari Bumuja, yaitu Bun Violet. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you!